Apakah ada tukang kompor? Apakah ada para penunggang gelap untuk mengulangi lagi reformasi? Sama sekali tidak ada. Sama seperti 98 itu tidak ada yang menunggangi. Kondisi dalam negeri kita, keretakan di dalam kabinet itu yang menyebabkan reformasi di 98. Ketidakpercayaan investor asing terhadap kondisi rupiah yang tiba-tiba jadi 16.000 waktu itu menyebabkan capital outflow, menyebabkan bank-bank diras. Kan itu semua kondisi yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak terduga bahwa akan meledak itu. Dan kita tahu betapa Presiden Soeharto akhirnya menyadari keadaan, lalu dia menyatakan saya mengundurkan diri. Itu pertanggungjawaban sebetulnya yang memungkinkan Indonesia bisa membangun kembali atau bangun untuk bergerak lagi setelah reformasi. Nah, kalau kita lihat keadaan hari ini, tidak ada yang mengompori sehingga investor asing itu menahan gairahnya untuk berinvestasi di Indonesia. Tidak ada yang mengompori sehingga bahkan masyarakat sipil mulai menuntut supaya tidak ada penundaan pengangkatan pegawai negeri, karena ada kebutuhan kepastian karier mereka, dan itu ada kepastian karier hidup kan. Tidak ada yang mengompori sehingga tagline Indonesia gelap kembali diviralkan bahkan dalam versi yang lebih menyeramkan. Jadi sebetulnya kita paham bahwa politik dan ekonomi itu dia punya logika sendiri. Kalau keadaan politik itu memburuk atau kepastian politik itu hilang, maka ekonomi akan bereaksi itu. Karena setiap pelaku ekonomi juga ada seorang rasional individu yang mulai menghitung tuh apakah ada kemungkinan crash ekonomi. Semakin kemungkinan itu dipersepsikan negatif, maka politik juga akan bereaksi lagi tuh bahwa iya itu penanda bahwa ekonomi tidak bertumbuh atau ada kesulitan ekonomi sehingga transaksi politik menjadi tanpa pola. Jadi saling intervensi itu atau saling intertwine, saling menjalin antara ekonomi dan politik hari-hari ini persis seperti yang berlangsung di 98. Nah, ini saya pikir itu juga yang yang sinyal yang disampaikan oleh Pak SBY, sehingga beliau ini lagi di Tokyo ya rupanya ya, mengingatkan kita agar memberi kesempatan kepada Pak Prabowo karena pemerintahnya itu kan baru berumur 5 bulan. Jadi Pak SBY jelas yang dia utamakan ngomong dulu pada rakyatnya. Tapi bersama dengan itu Pak SBY juga mengingatkan pemerintahan Prabowo itu untuk lebih mendengar suara-suara kritis dari rakyat ya, jangan kemudian malah suara kritis rakyat itu dibungkam. Kalangan akademisi tentu kelompok yang lebih peka karena mereka punya peralatan teoritis untuk mendeteksi keadaan itu.